Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat renungan pagi kita terambil dari kitab Filipi 4 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah itu dekat. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Karen Huang. Mari kita mulai kisah inspiratif. Lorda, seorang guru vokal di Manila, telah mengajar secara tatap muka selama lebih dari 30 tahun. Ketika diminta untuk mengajar secara daring, ia pun khawatir. Aku tidak mahir mengoperasikan komputer, ia bercerita, laptopku sudah usang, dan aku tidak terlalu mengerti cara menggunakan video untuk komunikasi. Meski hal itu tampak sepele bagi sebagian orang, bagi Lorda semua itu benar-benar membuatnya stres. Aku tinggal seorang diri, jadi tidak ada yang dapat membantu. Ia berkata, aku cemas murid-muridku akan mengundurkan diri, karena hanya itulah pemasukanku. Setiap kali sebelum kelas dimulai, Lorda berdoa agar laptopnya bekerja dengan baik. Aku pasang Filipi 4 ayat 5-6 sebagai latar layar laptopku. Katanya, aku benar-benar berpegang teguh pada ayat itu. Paulus menasihati kita agar tidak mengkhawatirkan apapun. Karena Tuhan sudah dekat, janji kehadiran Allah dapat kita andalkan. Ketika kita meyakini kedekatannya dan mempercayakan segala sesuatu kepadanya di dalam doa, hal besar maupun kecil, damai sejahteranya akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Allah menuntunku kepada situs-situs yang menjelaskan cara membereskan masalah komputer, kata Lorda. Dia juga memberiku murid-murid yang sangat sabar menghadapi keterbatasanku soal teknologi. Kehadiran, pertolongan, dan damai sejahtera Allah dapat kita nikmati saat kita rindu mengikut Dia di sepanjang hidup ini. Kita dapat berkata dengan penuh keyakinan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana keyakinan bahwa Allah ada di dekat Anda dapat mengubah perasaan cemas Anda menjadi damai sejahtera. Hal spesifik apa yang ingin Anda mohon darinya? Hal ini patut kamu ketahui, berabad-abad sebelum Paulus menulis surat kepada orang-orang percaya di Filipi yang dipenuhi kekhawatiran, Allah mengilhami Asaf untuk menulis tentang berkat dari kedekatan dengan Allah. Iman pemazmur telah ditantang oleh apa yang ia lihat terjadi di sekitarnya. Mereka yang jauh dari Allah, orang-orang fasik, hidup dengan nyaman. Namun, perspektif penulis berubah ketika ia masuk ke dalam tempat kudus Allah. Kemudian ia mengakui, "Engkau memegang tangan kananku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau?" Ia menutupnya dengan berkata, "Tetapi bagiku sungguh baiklah berada dekat Allah." Ketika mencemaskan apa yang terjadi di sekitar kita, kita dapat dikuatkan oleh kedekatannya. Paulus meyakinkan kita bahwa damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat 4-5 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan, dan sebuah pilihan untuk memuji Tuhan dalam segala situasi. Sukacita seharusnya menjadi bagian penting dalam hidup orang percaya. Sukacita yang dimaksud bukanlah seperti yang dunia berikan, yang sifatnya semu dan bergantung kepada hal-hal lahiriah semata, melainkan yang bersifat kekal, yang diberikan oleh Roh Kudus, yang keluar dari dalam hati kita dan mengalir secara berlimpah meski berada di tengah badai sekalipun. Sukacita berbicara tentang kedamaian dan kesukaan di dalam hati oleh karena Tuhan, sumber sukacita itu sendiri. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mengapa harus selalu bersukacita? Karena kita beroleh keselamatan dari Allah di dalam Kristus. Sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh. Tanda dari kehidupan orang yang dewasa rohani adalah dihasilkannya buah roh dalam keseharian hidupnya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Alkitab menegaskan bahwa kita dapat menghasilkan buah apabila kita memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya."
Artinya kunci untuk mengalami sukacita sejati adalah taat melakukan firman dan hidup di dalam kasih. Sukacita kita bukan hanya saat-saat bahagia, tetapi bagaimana kalau ada pergumulan, ada masalah kita, apa mampu bersukacita? Paulus mengajak kita dalam keadaan apapun kita harus boleh bersukacita. Persoalannya adalah bagaimana agar kita senantiasa bersukacita. Apa yang harus kita perbuat? Untuk itu perlu kita renungkan, yaitu: pertama, hiduplah di dalam Tuhan. Kita senantiasa menyerahkan tubuh, jiwa, roh kepada Tuhan, setia berdoa, mendengar firman-Nya dan memuji nama-Nya, seperti kata pemazmur, Mazmur 37 ayat 4, bergembiralah karena Tuhan. Orang yang hidup di dalam Tuhan akan selalu bersukacita. Kedua, hiduplah dengan mensyukuri apa yang ada bagi kita. Bila kita sudah mensyukuri apa yang ada bagi kita, maka kita tidak lagi bersungut-sungut apapun yang kita terima, tetapi apa yang ada bagi kita cukuplah. Dengan rasa cukup inilah harta yang mahal yang membuat kita bersukacita. Ketiga, hiduplah dengan tanpa rasa khawatir menjalani hidup ini. Janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Keempat, hidup sukacita bukan hanya ditentukan oleh orang lain tetapi diri kita sendiri. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya hati inilah penggerak yang dapat membuat hidup kita gembira. Jadi bila Allah yang berada di hatimu dan menguasai hatimu, maka hatimu akan senantiasa bergembira. Karena itu marilah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, agar hidup kita penuh sukacita yang kekal. Karena itu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Dalam minggu ini kita akan membahas tema, bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengapa tema ini sangat penting? Karena sukacita di dalam Tuhan akan membuat hidup kita bahagia selalu. Paulus berulang kali meminta jemaat Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Dia mengulang-ulangi perintah yang sama di sepanjang surat Filipi. Dari sini, kita dapat melihat bahwa bagi Paulus, sangatlah penting bagi jemaat untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hal ini sedemikian penting, Paulus tidak keberatan berkali-kali mengulangi perintah yang sama. Kita mungkin merasa heran, mengapa Paulus memberikan perintah yang begini kepada jemaat? Bukankah Alkitab berkata, "Berbahagialah yang berduka cita"? Petik 2. Bukankah tertawa sepanjang hari itu tindakan yang tidak spiritual? Mengapa Paulus meminta jemaat untuk selalu bersukacita? Yang jelas, terdapat dua macam sukacita di sini, satu yang duniawi dan satunya lagi yang spiritual. Dan apa yang Paulus bicarakan adalah sukacita yang spiritual itu. Orang yang spiritual tidak hanya memiliki sukacita di dalam hati, tetapi juga selalu bersukacita di dalam Tuhan, karena sukacita semacam ini datangnya bukan dari manusia, tapi merupakan buah roh. Sekiranya setiap orang percaya dengan sepenuh hati menaati pimpinan Roh Kudus, memusatkan perhatian pada hal-hal dari roh, maka mereka juga akan mengalami sukacita dari dalam. Dengan kata lain, sukacita adalah kita sedang menaati Roh Kudus, kita orang yang spiritual.
Paulus telah berulang kali berkata di surat Filipi tentang hal bersukacita. Sukacita yang tersirat di seluruh surat ini adalah sukacita besar yang tak terucapkan. Mengapa Paulus mengajak kita untuk bersukacita? Pertama, karena sukacita itu adalah indikator yang mencerminkan kondisi spiritual kita. Sekiranya kehidupan spiritual itu sehat, segala sesuatu dalam keadaan baik-baik dan seharusnya, maka akan ada sukacita. Sekiranya terdapat permasalahan di dalam kehidupan spiritual, maka sukacita akan dengan segera menghilang. Bagaimana caranya agar kita bisa sukacita senantiasa? Pertama, kita harus berdiri teguh di dalam Tuhan. Perhatikan, di ayat 1, Paulus meminta gereja untuk berdiri teguh dalam Tuhan. Di ayat 4, Paulus meminta jemaat untuk bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Keduanya sangat erat berhubungan. Untuk kita dapat senantiasa bersukacita, kita harus teguh berdiri. Hanya mereka yang teguh berdiri yang akan dapat senantiasa bersukacita. Dengan kata lain, hidup yang berkemenangan merupakan rahasia bagi kehidupan yang bersukacita. Saat kita berhadapan dengan masalah dan ujian, dan kita berkemenangan ke atasnya oleh kasih karunia Tuhan, maka kita pasti akan dipenuhi oleh sukacita yang datang dari kemenangan itu. Sebaliknya, jika kita menyerah dan gagal saat kesusahan dan ujian datang, kita pasti akan merasa bersalah, menyalahkan diri kita dan jatuh ke dalam depresi. Seorang Kristen yang selalu kalah, tidak akan dapat bersukacita. Pernahkah kita kehilangan kendali dan marah-marah? Kita bentrok dengan orang tua, karena pemikiran mereka yang agak konservatif. Dan karena itu, kita selalu bertentangan pendapat dan tidak dapat berkomunikasi. Namun setelah perkelahian itu, kita akan merasa sangat sedih dan punya rasa bersalah, karena kita gagal mengendalikan emosi. Dan setelah menyampaikan kata-kata yang tidak seharusnya kita sampaikan, kita rasa bersalah karena telah menyakitkan hati orang tua kita. Seorang Kristen yang selalu marah-marah, yang selalu gagal, tidak akan dapat bersukacita. Agar dapat bersukacita, kita harus teguh dalam Tuhan, mengalahkan semua kelemahan. Ada satu senjata yang pasti akan membantu kita untuk berkemenangan. Senjata itu adalah ajaran Alkitab, sekalipun kita baru saja menjadi orang percaya. Sekalipun kita lemah, selama kita mau berpegang teguh pada ajaran Alkitab, maka kita pasti dapat membalikkan semuanya. Kita akan dapat mengalami sukacita kemenangan. Kedua, kita harus sehati sepikir di dalam Kristus. Di sini Paulus pertama kali menyebut nama dua kakak adik yang bernama Euodia dan Sintike. Kita tidak tahu banyak tentang mereka berdua karena nama mereka hanya muncul satu kali saja di sini, dan tidak di tempat lain. Tetapi dari sini kita mendapat informasi yang sangat penting tentang latar belakang kedua dari mereka. Mereka berdua bukan saja percaya pada Tuhan, tetapi juga merupakan teman sekerja Paulus dalam pelayanan Injil. Ada yang berpendapat bahwa mereka mungkin termasuk jemaat awal di Filipi karena di Kisah Para Rasul 16 dikatakan bahwa setelah Paulus tiba di Filipi, dia pergi ke suatu tempat doa dan mengabarkan Injil pada perempuan-perempuan di sana. Bagaimanapun, kedua saudara ini sangatlah berapi-api dalam pelayanan dan sama sekali tidak punya rasa takut. Sekalipun Paulus dan Silas sedang dianiaya di Filipi demi Injil,
tetapi mereka masih bergabung dengan pelayanan misi. Di samping itu, penilaian Paulus terhadap mereka agak tinggi. Paulus menyebut mereka sebagai teman sekerja. Gelar teman sekerja adalah gelar yang sangat terhormat. Gelar yang menunjukkan bahwa mereka sudah banyak berkorban bagi pelayanan. Meskipun kedua kakak adik tadi mempunyai kualitas yang sangat bagus, tetapi sayangnya mereka tidak akur. Masalah di antara mereka sudah sampai di tahap di mana orang lain juga sudah mengetahuinya, dan Paulus harus secara terbuka menasihati mereka. Mungkin Epafroditus saat mengunjungi Paulus dan melaporkan keadaan gereja kepadanya, juga menceritakan tentang perselisihan di antara kedua kakak adik itu. Tetapi tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perselisihan mereka itu. Sumber perselisihan sepertinya bukan masalah doktrin atau ajaran palsu, karena jika berkaitan dengan ajaran, Paulus pasti akan dengan serius memberikan peringatan kepada gereja untuk berwaspada. Yang jelas, perselisihan bukan disebabkan oleh doktrin, tapi besar kemungkinan karena perbedaan karakter ataupun dalam hal bagaimana melakukan sesuatu. Pada kenyataannya, banyak konflik di antara orang percaya, di antara para pemimpin bukanlah karena perbedaan doktrin, tetapi justru diakibatkan oleh perbedaan karakter dan cara bagaimana melakukan sesuatu hal. Mungkin yang satu berpendapat kita harus dengan cepat membuat orang untuk datang pada Tuhan, dan satu lagi berpendapat, kita tidak boleh terlalu terburu-buru. Satu yang berpendapat uang persembahan harus disalurkan untuk hal ini, tetapi yang satu lagi berpendapat, kita harus menyalurkan ke pelayanan yang lain. Dalam setiap hal, masing-masing mempunyai pemikiran dan alasan mereka sendiri, dan masing-masing bersikeras dengan pekitangan mereka, tidak mau mengalah. Pada awalnya, perselisihan di antara Odia dan Sintike adalah masalah di antara mereka berdua. Lalu mengapa Paulus menanggapinya dengan sangat serius, sampai menyebutkan secara terbuka di dalam surat? Sebenarnya, ini bukan masalah yang kecil. Mereka terlibat dalam pelayanan. Jadi apa yang menjadi masalah mereka pasti akan berdampak pada gereja. Jika Paulus tidak menangani masalah ini, masalahnya akan terus berkembang dan perselisihan di antara mereka akan menjadi perselisihan di antara dua kelompok yang akan berakhir pada pepecahan gereja. Banyak gereja yang pecah dan pemimpin berpisah satu dari yang lain, karena mereka gagal untuk menangani masalah kecil dengan baik. Dan akhirnya jemaat biasa juga terbawa-bawa ke dalam permasalahan mereka. Hal ini sangat tidak memuliakan Allah. Perselisihan merupakan hal yang lazim terjadi. Konflik yang timbul akhirnya berujung pada pepecahan. Selama ada manusia, pasti akan ada konflik. Apakah di dalam dunia maupun di dalam gereja. Hampir tidak mungkin untuk setiap orang memiliki karakter dan pikiran yang sama. Yang penting adalah setiap orang mau meninggalkan pikiran yang subjektif dan bersama-sama mencari solusi untuk bertumbuh bersama. Persoalan kunci adalah bagaimana untuk memuliakan Allah, bukannya mendatangkan aib pada Allah dan jemaatnya. Ketiga, kita harus bisa menjadi mediator dan pendamai dalam perselisihan. Apa solusi Paulus dalam menangani masalah di antara Odia dan Sintike? Bahkan, kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil.
Paulus sedang meminta pada seseorang di gereja untuk menjadi penengah, sebagai pembawa damai untuk memperdamaikan kedua kakak adik itu. Jadi siapa pembawa damai ini? Yang pasti, orang ini mengenal kedua pihak dan mempunyai hubungan yang baik dengan mereka. Dia juga harus menjadi orang yang dewasa, berwibawa dan adil. Dalam teks ini yang menjadi mediator dan pendamai Odia dan Sintike adalah Sun Sugos dan Klemen. Mereka bertindak menjadi juru damai dalam persoalan ini agar sukacita di dalam Tuhan bisa tercapai. Keempat, kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita akan bisa kita raih jika di dalam hati kita ada kebaikan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita harus mampu melepaskan pengampunan bagi saudara kita yang melakukan kesalahan dan fitnahan kepada kita. Tanpa pengampunan kita sulit sekali bersukacita di dalam Tuhan. Lewat pengampunan kita membuang segala yang pahit dan pedih dan memasukkan sukacita ke dalam tubuh dan jiwa kita. Seperti Raja Daud bersukacita dan tidak melupakan kebaikan Tuhan karena Tuhan yang mengampuni kesalahan, menyembuhkan penyakit, menebus dari kematian, memberi kasih setia dan rahmat dan yang memuaskan setiap kita. Bahkan dalam catatan kitab suci, dengan bersukacita kita bisa meraih kemenangan dan keberhasilan. Misalnya, tembok Yeriko bisa hancur hanya dengan bersorak-sorai. Sukacita kita bisa memberikan dampak yang baik untuk sekitar kita, sebaliknya, keluhan kita bisa memberikan dampak yang buruk untuk sekitar kita. Kelima, kita jangan khawatir. Terkadang sebagai manusia kita dikuasai oleh kekhawatiran yang tidak beralasan bahkan tidak terbukti sama sekali. Hal tersebut tentunya akan mencuri damai sejahtera kita. Oleh karena itu kita harus dapat mengalahkan rasa khawatir seperti itu agar beroleh kebahagiaan. A. Kekhawatiran menunjukkan kita tidak mantap mempercayai Tuhan. Pikiran kita bercabang antara Tuhan dengan yang lain. B. Kekhawatiran akan mengerogoti pikiran dan iman kita sehingga membuat kita tidak bertumbuh, sama seperti benih yang ditaburkan di tengah semak duri. C. Kekhawatiran membuat kita tidak akan beroleh apa-apa dari Tuhan. Karena itu agar memperoleh kebahagiaan kita harus membuang rasa khawatir yang tak beralasan dan mengisi pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jangan khawatir. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Sebagai manusia Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan. Ia pernah mengalami karam kapal. Ia pernah dipukuli. Ia pernah dipenjara. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga menghadapi ketidakpastian dan mengatakan kepada mereka, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Perkataan Paulus sangat menguatkan kita. Hidup ini tidak mungkin lepas dari ketidakpastian, baik itu berupa keputusan besar yang mempengaruhi hidup, masalah keluarga, kesehatan yang memburuk, atau kesulitan keuangan.
Saya terus belajar untuk memahami bahwa Allah peduli. Dia mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti dengan menyerahkan semua itu kepadanya. Saat kita melakukannya, Allah yang Maha Tahu menjanjikan bahwa damai sejahtera-Nya, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nas hari ini mengatakan agar kita jangan khawatir tentang apapun juga, artinya dalam segala aspek meliputi tubuh, jiwa dan roh kita tidak perlu khawatir. Jika Yesus Anak Allah yang tinggal diberikan kepada kita, bagaimana mungkin Allah tidak memberikan segala-galanya bagi kita? Dalam artinya, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka segala sesuatunya telah Ia sediakan. Sama seperti orang tua secara jasmani yang telah mempersiapkan apa yang akan diperlukan oleh anak-anaknya di masa yang akan datang. Seperti itu juga Bapa kita yang di sorga, Ia telah lebih dulu mempersiapkan yang terbaik bagi hidup kita, sekarang dan masa yang akan datang. Kita tidak perlu khawatir meski berada dalam kondisi seperti apapun, karena kita punya Allah yang setia dan penuh belas kasih. Berada dalam himpitan masalah sekalipun bukan berarti kita harus cemas, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita menghadapi itu semua sendirian. Tuhan mendengar dan siap mengabulkan permohonan kita. Tapi nyatakanlah itu dengan ucapan syukur yang sesungguhnya. Penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai rasa percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita, lalu berdoalah. Betapa pentingnya ucapan syukur dalam hidup kita. Bukan saja ketika hidup tengah tenang, tapi terlebih ketika guncangan demi guncangan tengah membuat kita terlempar ke sana kemari. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Tidak ada perkara mustahil untuk dilakukan Tuhan bagi kita orang percaya. Imanilah itu, dan berhentilah khawatir. Tetaplah bersukacita. Penuhi doa kita dengan ucapan syukur yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berhentilah memusingkan masalah dan mengisi doa hanya dengan sederet daftar permintaan. Gantilah dengan ucapan syukur yang tulus dari hati. Percayalah bahwa Tuhan siap untuk mengabulkan permintaan Anda, yang tersulit sekalipun. Apa yang harus kita lakukan saat rasa khawatir datang kepada kita? Pertama, menyerahkan kekhawatiran dan percaya. Kekhawatiran merupakan celah bagi iblis untuk ia masuk mengintimidasi kita. Oleh karena itu tidak cukup hanya berdoa supaya kita tidak khawatir, tapi juga harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Orang yang hanya berdoa tanpa menyerahkan kekhawatirannya sama seperti orang mabuk, yang tanpa disadari doa dan tindakannya tidak selaras. Kita harus percaya bahwa kuasa Allah bekerja sempurna dalam hidup kita dan Ia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Menyerah dan percaya adalah hal yang harus berjalan seiringan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kedua, lawan dengan iman yang teguh. Khawatir adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh banyak orang. Namun Tuhan ingin agar kita melawan segala intimidasi rasa khawatir dengan iman yang teguh. Menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Terus memperkatakan kata-kata firman Tuhan, karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan menciptakan kita,
Percayalah bahwa Allah telah merancangkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita dan menyediakan segala yang kita perlukan. Namun, jika rasa khawatir itu datang melanda hidup kita, serahkanlah segala khawatir kita dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita dan lawan segala rasa khawatir itu dengan iman yang teguh dengan terus memperkatakan firman yang berkuasa mengubah seluruh kehidupan kita sehingga kita menjadi orang yang penuh dengan kemenangan. Karena itu, janganlah khawatir, sebab khawatir menghambat doa kita. Karena itu gantilah khawatir dengan ucapan syukur yang tulus yang berasal dari hati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, terima kasih, karena Engkau ada di dekatku. Berkat kehadiran, pertolongan, dan damai sejahtera-Mu, aku tidak perlu khawatir. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.